Pelajaran yang lalu kita telah belajar bersama bagaimana istimewanya kita di mata Allah. Kita istimewa sebab Allah yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Kita diciptakan unik dan berbeda satu sama lain. Maka dari itu kita harus saling menghargai dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, hari ini kita masuk di dalam pelajaran 5, tanggung jawab manusia sebagai gambar dan rupa Allah, di dalam buku paket halaman 33. Nah, setiap hari kita pasti menggunakan cermin. Pada waktu kita melihat cermin, kita tentu melihat ada bayangan diri kita sendiri. Nah, pada waktu Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, maka diri kita harus mencerminkan Allah. Apa sih artinya mencerminkan Allah? Mencerminkan Allah adalah menyatakan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi bukan mencerminkan wajah Tuhan, tetapi mencerminkan sifat-sifat Allah, seperti sifat Allah yang adalah kasih, adil, kudus, dan hal-hal baik yang lain. Nah, manusia sebagai gambar dan rupa Allah mempunyai tanggung jawab sebagai gambar dan rupa Allah. Tanggung jawab manusia yang pertama adalah manusia itu wakil Allah untuk memelihara dan mengelola bumi. Apa arti dari manusia sebagai wakil Allah? Manusia sebagai wakil Allah berarti manusia adalah orang yang dipakai Allah untuk memelihara dan mengelola bumi. Jadi, setelah Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia. Allah memberi perintah kepada manusia di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Di sana dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, perintah ini disebut juga mandat budaya. Mandat budaya adalah perintah Allah kepada manusia untuk memenuhi dan menguasai bumi. Yang artinya Allah memerintahkan manusia dan memberi kuasa kepada manusia untuk mengelola dan memelihara bumi. Jadi manusia itu harus memelihara dan mengelola bumi, bukan merusak dan mencemari bumi. Nah, memelihara bumi dapat kita lakukan dengan cara misalnya membuang sampah pada tempat sampah, menghemat air, juga menghemat listrik, tidak menebang pohon sembarangan, menjaga kebersihan di rumah dan juga di lingkungan. Dan kita juga bisa menanam pohon di lingkungan sekitar. Nah, itu adalah salah satu cara agar kita bisa memelihara dan mengelola bumi. Selanjutnya, apa tanggung jawab kita yang kedua sebagai gambar dan rupa Allah? Yaitu kita harus menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendak kita untuk memuliakan Allah. Sebagai gambar dan rupa Allah, tanggung jawab kita selanjutnya adalah menggunakan perasaan, pikiran, dan kehendak kita untuk memuliakan Allah. Jadi bukan melakukan semaunya apa yang kita mau. Sebab memuliakan Allah berarti menyenangkan hati Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah, berarti kita harus menyenangkan hati Allah yang menciptakan kita. Kita dapat menyenangkan hati Allah dengan cara melihat hal-hal yang baik, misalnya melihat hal-hal yang pantas di televisi ataupun video di YouTube. Berkata-kata sopan kepada guru, kepada orang tua atau yang lebih tua umurnya dari kita. Bicara yang baik, tidak teriak-teriak. Dan kita juga bisa bersyukur atau memuji Tuhan
untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui doa ucapan syukur di hadapan Tuhan, dan juga kita bisa menyanyi, memuji nama Tuhan. Selanjutnya, tanggung jawab kita yang ketiga sebagai gambar dan rupa Allah adalah kita harus mengasihi dan menghargai sesama manusia. Sebagai gambar dan rupa Allah, tanggung jawab kita adalah mencerminkan hal-hal yang baik. Itu sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, seperti menghargai sesama. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan tidak mengejek, kita tidak menghina, bahkan merendahkan orang lain. Kita harus mengasihi dan menghargai orang lain, sebab orang lain juga adalah ciptaan Tuhan. Kita juga dapat memberi mereka pertolongan, membantu mereka saat mereka kesulitan. Atau kita juga bisa memberi mereka pujian kepada teman yang berhasil dengan tidak ada perasaan iri. Nah, Efesus pasal 2 ayat 10 mengingatkan kita bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi karena Allah sudah menciptakan kita, Ia mau kita melakukan pekerjaan yang baik, melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, tugas kita hari ini adalah mengerjakan bagian aktivitas halaman 37. Bagian aktivitas tekadku dan doa ucapan syukurku. Nah, Miss akan berikan contoh, tetapi bukan untuk diikuti ya, karena Miss akan periksa kembali pekerjaan kalian masing-masing. Jadi Miss akan berikan contoh, tetapi sekali lagi bukan untuk diikuti. Silahkan berikan tekad masing-masing. Nah, contoh tekad hidup bertanggung jawab sebagai gambar dan rupa Allah, misalnya, saya berjanji akan membersihkan lingkungan rumah. Saya berjanji tidak mengotori sekolah dengan sampah dan lain sebagainya. Kalian bisa bikin sendiri. Jadi sekali lagi ini hanya contoh saja ya, tidak untuk kalian ikuti. Jadi buatlah sendiri apa yang menjadi tekad kalian untuk hidup bertanggung jawab sebagai gambar dan rupa Allah. Selanjutnya ada doa ucapan syukur. Nah, doa ucapan syukur ini adalah doa ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih kalian kepada Allah yang sudah menciptakan kalian segambar dan serupa dengan Dia. Jadi tuliskan doa ungkapan syukur kalian, ungkapan terima kasih kalian kepada Allah untuk segala berkat yang Tuhan sudah kasih, untuk pertolongan Tuhan. Jadi tuliskan di dalam doa itu. Nah, tugas ini silahkan dikumpulkan atau difoto dan kirim ke WA pribadi Miss. Sekali lagi, tugas halaman 37 saja bagian aktivitas yang dikumpulkan dan dikirimkan. Jadi tidak ada tugas selain itu yang dikirim dan dikumpulkan, hanya halaman 37. Tugas dikumpulkan sampai jam 11 siang. Sekali lagi, Miss akan tunggu tugas kalian halaman 37 bagian aktivitas sampai jam 11 siang hari ini tanggal 11 Agustus 2020. Jangan lupa ya. Terima kasih, selamat mengerjakan, tetap semangat, sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.